Ben, kamu tahu nggak nama channel aku sekarang sudah berubah nama? Dulunya kan nama channel aku Good News. Sekarang namanya berubah menjadi nama aku sendiri. Oh iya Fit, aku sudah tahu. Kemarin kan Kiki sudah kasih tahu aku. Baguslah Ben, kalau kamu sudah tahu. Dan sekarang ini aku ingin kasih tahu buat teman-teman saudara-saudara yang menonton channel ini bahwa nama channel ini sudah bukan lagi Good News, tetapi sudah berubah nama menjadi nama aku. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Teman-teman pasti sudah menyaksikan bahkan mendengarkan pembicaraan saya dan teman saya Ben, yaitu channel saya sudah berubah namanya menjadi nama saya, yaitu David Olat. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah like, subscribe untuk mendukung channel ini. Nah teman-teman, kali ini saya telah mengundang seorang narasumber lulusan dari Sekolah Alkitab Manokwari. Dan sebentar saya akan menanyakan beberapa hal kepada narasumber ini. Salah satu yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana pandangan Alkitab bagi makanan yang dimasak lalu dicampur darah. Apakah itu diperbolehkan atau tidak? Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita yang luar biasa guys. Dia seorang anak muda yang tentunya banyak mengetahui tentang Alkitab. Dan saat ini langsung saja kita akan berbincang-bincang bersama dengan hamba Tuhan ini, yang nantinya kita akan bicarakan seputar darah. Apa kata Alkitab tentang darah? Bagaimana darah itu dijawab oleh Alkitab? Bisakah darah itu dimakan atau tidak? Bisakah darah itu dicampur dengan makanan atau tidak? Nah, nantinya kita langsung aja untuk bertanya kepada hamba Tuhan ini guys. Ya, menurut PS, bagaimana pendapat Alkitab di Perjanjian Lama itu? Apakah di dalam Perjanjian Lama itu orang-orang saat itu, di zaman itu, diperbolehkan oleh Allah untuk makan darah, atau darah yang disebutkan di kitab Perjanjian Lama itu seperti apa? Baik, kalau bicara tentang darah, apalagi darah dalam kekristenan, tentu orang berpikir bahwa untuk zaman sekarang ini darah sudah tidak apa-apa lagi untuk kita makan. Tapi pada saat ini saya akan memberikan kepada kita satu pemahaman tentang Alkitab, karena di dalam Perjanjian Lama pun ada banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan bahwa darah itu tidak bisa dimakan. Nah, pertama kali Alkitab mengajak atau memberitahukan kepada kita kenapa darah tidak bisa dimakan, dan pertama kali Allah berfirman bahwa darah itu tidak bisa dimakan, itu ketika peristiwa surutnya air bah, dan ketika Nabi Nuh ingin keluar dari Bahtera. Tuhan berfirman kepada Nabi Nuh. Kalau lebih jelasnya lagi kita baca dalam Kejadian pasalnya yang ke-9 ayat yang keempat. Ini peristiwa di mana ketika Nabi Nuh ingin keluar dari Bahtera setelah air bah surut, maka Tuhan berfirman kepada Nuh seperti ini: hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Nah, ini perintah Allah pertama kali kepada manusia untuk supaya tidak memakan darah. Seperti pertanyaan tadi, bahwa apakah di dalam Alkitab Perjanjian Lama tercantum bahwa darah itu dilarang dimakan atau bisa dimakan. Nah, perintah pertama yang ketika Nuh keluar dari Bahtera itu adalah untuk tidak memakan darah, apalagi daging yang masih ada darahnya. Jadi jelas ya, Alkitab telah menjawab, karena di sini saudara, kita menjawab bukan hanya sekedar menjawab dari segi pengetahuan kita, tetapi kita melihat
di Alkitab. Jadi back to Bible. Pertanyaan-pertanyaan manusia itu bisa dijawab di Alkitab. Jadi seperti itu. Nah, kalau tadi kita sudah melihat, saudara, bagaimana kata Alkitab di Perjanjian Lama. Lalu bagaimana kata Alkitab di Perjanjian Baru? Apakah ada di Perjanjian Baru yang melarang, ya, sesuai dengan perkataan firman Tuhan di Perjanjian Baru? Adakah larangan seputar darah? Mengenai makanan makan darah ini, ada terjadi banyak konflik, pertentangan pro dan kontra. Ada yang bilang bisa dimakan, ada yang bilang tidak bisa dimakan, ada yang beranggapan bahwa dengan perkataan Yesus yang menyatakan bahwa semua makanan sudah halal dalam Markus 7 ayat yang ke-19. Ada juga yang menyatakan lewat mimpi dari Petrus itu atau penglihatan dari Petrus itu, di mana dia melihat semua makanan yang haram yang disuruh makan oleh Allah. Baru di mana Paulus juga menyatakan bahwa semua makanan itu halal. Nah, orang berpatokan bahwa semua makanan itu halal dengan alasan Yesus yang berkata, penglihatan Petrus, dan pernyataan Paulus tentang makanan halal ini. Tapi dalam Perjanjian Baru itu ada 3 hal yang tidak harus kita makan. Hal apa itu? Yang pertama, kalau kita buka dalam Kisah Para Rasul 25, Kisah Para Rasul 21 ayat yang ke-25, maaf. Kisah Para Rasul 21 ayat yang ke-25. Dikatakan begini. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Ayat ini menulis bahwa tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya. Berarti orang percaya di luar orang Yahudi. Dan kita adalah orang Indonesia, orang Sulawesi Utara, itu bukan turunan Yahudi asli. Kita hanya cangkokan dan kita menerima keputusan-keputusan di mana kita tidak makan, yang pertama makanan yang dipersembahkan kepada berhala, yang kedua makanan dari darah, dan yang ketiga makanan yang mati dicekik. Itu yang menjadi dasar saya pribadi untuk tidak makan darah sampai sekarang. Jadi Alkitab jelas mengatakan seperti itu. Berarti apakah sejenis seperti hewan yang, contohnya ada hewan yang seperti anjing yang dia ketika dia dipukul kan, dia darahnya kan tertahan di situ. Apakah sejenis itu ketika dipukul itu bisakah dimakan atau bagaimana? Darah yang tertahan itu tidak bisa dimakan. Darah ketika anjing dipukul dan darahnya tidak keluar, itu ketika dipukul dan dia sudah mati, itu harus kita sembelih. Artinya harus dikeluarkan darahnya dulu agar supaya bisa dimakan. Ya, dia harus ketika dipukul mati, dia harus diiris lehernya. Iya. Diiris sampai darahnya keluar, dibersihkannya dulu, baru bisa dimasak untuk dimakan. Iya. Tapi kalau darahnya tertahan itu apalagi tertahan selama 1 hari 1 malam, itu dilarang, tidak bisa dimakan. Tidak bisa. Jadi seperti juga ada sebagian sekelompok orang yang di acara-acara pesta kan kita ketahui ada istilahnya, kalau orang Manado bilang sayur pangi. Nah, sayur pangi itu biasanya itu kan di sayur itu banyak orang yang memberikan darah di sayur itu, katanya supaya lebih enak gitu. Apakah itu dilarang oleh Alkitab? Lah, jelas-jelas dilarang lah. Jadi sejenis makanan tapi dicampur darah. Ya, itu dilarang sama sekali. Karena sama yang ayat tadi katakan bahwa orang-orang yang sudah menjadi percaya di luar orang Yahudi itu dilarang 3 hal. Makan dari makanan yang sudah dipersembahkan daripada berhala, makanan dari darah, dan makan yang binatang yang mati dicekik. Otomatis kalau kita mengambil darah, apalagi orang Manado, itu biasa ambil darah babi untuk dimasak bersama-sama dengan makanan. Apalagi kalau orang Manado bilang lutu. Lutu itu. Nah, itu jelas-jelas itu tidak bisa kita makan. Itu memang tidak jelas-jelas, bukan saya yang berkata, tapi Alkitab sendiri yang berkata bahwa terjadi pertentangan waktu dahulu itu
di mana Rasul Paulus, Yohanes, Petrus, mereka itu terjadi pertentangan, di mana mereka berpikir bahwa semua makanan sudah halal. Semua makanan sudah halal. Jadi mereka melakukan sidang pertama kali itu untuk membahas yang pertama, apakah orang yang di luar Yahudi itu bisa memakan darah atau tidak. Nah, dengan penjelasan seperti itu maka mereka melakukan sidang pertama kali di Yerusalem. Kisah Para Rasul pasal 15 itu dia dijelaskan di situ. Nah, dengan keputusan yang mereka ambil dalam sidang dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, dengan tuntunan kuasa Tuhan, maka dengan keputusan yang mereka ambil bahwa orang yang di luar Yahudi tidak diharuskan untuk makan darah. Itu ada ayatnya itu. Ada. Ya, bisa mungkin dikasih tahu sama penonton. Kisah Para Rasul 21 tadi ayat yang ke-25, ini hasil dari sidang. Hasil dari sidang pertama. Sidang pertama yang mereka rasul-rasul lakukan ketika terjadi perdebatan antara mereka. Maka di sini katakan begini, tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri. Kata menjauhkan diri ini itu berarti dilarang dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala yang pertama, dari darah yang kedua, dan dari dari daging binatang yang mati dicekik. Jadi ketiga hal ini yang kita harus menjaga baik-baik supaya kita tidak bisa makan dari hal itu. Ini bukan sekedar hanya menjadi kesepakatan dari rasul-rasul, tapi dikatakan di Alkitab juga adalah berdasarkan tuntunan dari Roh Kudus ya. Jadi ada tuntunan dari Roh Kudus. Berarti hasil kesepakatan ini berdasarkan di Alkitab ini dituliskan adalah merupakan juga perkataan juga Roh Kudus ya, yang diilhamkan kepada rasul-rasul. Artinya diwahyukan kepada rasul-rasul. Betul, seperti itu. Jadi bukan, ada juga yang kan berpendapat wah itu kan cuma perkataan rasul-rasul, perkataan manusia, tapi ini kan dikatakan tuntunan Roh Kudus juga ya. Karena Alkitab itu adalah firman Allah. Firman Allah. Di dalam Alkitab itu beberapa penulis juga menjelaskan bahwa mereka mendapatkan wahyu dari Allah sendiri. Jadi dikontrol ya dari Allah sendiri. Jadi berarti ini dilarang sama sekali ya. Dilarang sama sekali. Bagaimana mungkin ada saran kepada masyarakat atau teman-teman saudara yang menonton, bagaimana senantiasa saran PS kepada mereka yang senantiasa saat ini masih makanannya yang diberikan darah, itu seperti apa sarannya PS? Saran saya sebagai saya pribadi, sebagai orang Kristen, terutama kita yang ada di Sulawesi Utara ini, kita harus tahu membedakan yang mana ajaran dari Alkitab, yang kedua ajaran dari manusia, dan yang ketiga ajaran dari tradisi. Karena banyak orang terlebih khusus di Sulawesi Utara ini, di Manado ini, banyak orang tidak tahu membedakan ini. Mana ajaran Alkitab, mana ajaran manusia, dan mana juga ajaran tradisi. Banyak orang melakukan dosa karena mereka anggap ajaran tradisi ini benar. Mereka menganggap bahwa ajaran manusia ini benar, tapi mereka melupakan apa yang Alkitab katakan atau apa yang Tuhan firmankan. Seperti halnya kan makan darah yang dicampur dengan makanan atau daging-daging atau yang lain, sayur atau lain sebagainya. Itu merupakan suatu tradisi yang dilakukan saat pesta perkawinan. Ketika orang ingin menikah dan melakukan pesta besar, orang dapur misalnya itu orang-orang yang membantu dalam pesta tersebut biasanya dibikin makanan campur darah. Nah, dan itu menjadi tradisi turun-temurun sampai saat ini, tanpa mereka memandang dari ajaran Alkitab, tanpa mereka memandang dari ajarannya Tuhan, mereka menyimpang dari hal itu. Sehingga ketika kebiasaan tradisi ini terus dipelihara, maka mereka menganggap bahwa itu sudah tidak salah. Itu mereka menganggap itu sudah tidak dosa lagi. Tetapi sesuai dengan kebenaran firman bahwa kalau kita pelajari tentang tadi, bahwa darah itu kita tidak bisa makan, maka kita harus kembali lagi. Ya, bahkan Alkitab juga pernah saya baca di Alkitab juga bahwa darah itu sama dengan nyawa. Jadi juga bukan makanan, dikatakan Alkitab itu bukan makanan, tapi darah adalah nyawa. Jadi seperti itu mungkin. Sepertinya tapi juga banyak yang menjadikan darah itu sebagai makanan. Itu seperti itu juga ya. Bahkan bukan cuma hanya sekedar ajaran Alkitabiah saja.
ilmu biologi saja menyatakan bahwa darah juga tidak bisa dimakan. Oh iya, seperti teman kita juga mengatakan ya. Iya. Yang guru biologi itu. Iya. Jadi itu tidak bisa dimakan karena mengandung oksigen. Saya juga lupa apa nama oksigennya itu. Nah, sehingga dalam ilmu biologi saja pun mengatakan bahwa darah juga tidak bisa dimakan. Iya. Jadi Apalagi dalam artinya kekristenan. kalau digabungkan ya, berarti sama-sama sebenarnya melarang ya, agar supaya darah itu sebaiknya tidak dimakan. Iya. Karena darah bukan makanan. Darah juga bukan makanan. Sebagian orang anehnya malah memilih untuk makan darah. Itu Padahal karena darah tradisi. bukan makanan ya, tapi mungkin sudah tradisi. Iya. Tapi itu sah-sah saja ya, saudara. Mungkin Anda meyakini bahwa ya kalau kita tidak makan darah kalau makanan kita tidak dicampur darah, mungkin menurut Anda itu tidak enak. Itu sah-sah saja, itu pendapat Anda. Kita juga menghargai ya pendapat Anda. Kita tidak memaksakan bahwa Anda tidak boleh seperti ini, tapi kita hanya mengajarkan kebenaran. Kebetulan narasumber kita hari ini juga sudah menyampaikan beberapa hal tadi, alasan-alasan kenapa orang Kristen yang sudah percaya Tuhan tidak boleh makan darah. Dan ini sangat ditegaskan oleh Alkitab. Sehingga kita bukan mengajarkan sesuai dengan kemauan kita, tapi sesuai dengan maunya Tuhan di dalam Alkitab. Nah, sudah dijelaskan tadi, sangat jelas sekali menurut saya. Dan saudara yang menonton saat ini, saya rasa pasti Anda diberkati oleh Tuhan. Apalagi ketika Anda melakukan kebenaran ini, karena kebenaran adalah kebenaran. Amin. Dan kebenaran itu harus dibukakan, biar nantinya semua orang tahu bahwa seharusnya seperti ini apa maunya Tuhan. Amin. Jadi untuk PS Aldi Oro, saya ucapkan terima kasih sudah bergabung di acara ini. Nah, teman-teman, saya berharap dengan adanya penjelasan tadi, teman-teman sudah bisa memahami. Saya berdoa bagi teman-teman semua, semoga dalam keadaan yang selalu sehat dan Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan, salam baik.